Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Pratama dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan em, menjelaskan terkait bagaimana cara menginstal dan bagaimana cara memprogram atau deploy pada software CX Programmer atau CX1. Jadi sebelum ke instalasi, kita juga harus tahu apa itu software CX Programmer. Jadi software CX Programmer ialah suatu software yang dimana digunakan untuk memprogram PLC atau Programmable Logic Controller dari merek PLC Omron. Nah, langsung saja kita ke instalasi softwarenya. Di sini saya sudah ada link untuk download. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi saya sudah ada folder-folder terkait untuk instalasi CX1-nya. Nah, di sini tinggal download aja, tinggal klik titik tiga, lalu klik download. Dikarenakan saya sudah mendownload dan sudah mempunyai file instalasinya, maka saya tidak perlu mendownload lagi. Jadi kalau yang em, belum punya atau belum download softwarenya, bisa kalian klik download di sini. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja saya langsung pergi ke File Explorer. Jadi nanti setelah di-download, bisa kalian langsung ekstrak aja, ekstrak file zip-nya. Nah, jika sudah diekstrak, maka akan ada folder CX1 di sini. Nah, di sini CX1 V460, yaitu CX1 terbaru ya. Dan mana untuk versi nanti CX programmernya itu versi 9.7 untuk CX programmernya. Nah, klik CX1, lalu kalian ke bawah. Nah, nanti kalian cari saja sampai ketemu um, file yang bernama setup.exe. Itulah yang akan kalian uh, klik dua kali untuk instalasi. Jadi dua kali instalasi ini. Klik yes. Tunggu saja loading. Nanti kalian ikuti saja untuk instalasinya, baik itu dari untuk perizinan dan menempatkan folder di mana. Nanti kalian ikuti saja, klik next, 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 sampai nantinya finish seperti itu. Nah, oke. Jika sudah selesai diinstal, maka kalian bisa nanti pergi ke desktop kalian. Nanti akan ada beberapa software yang akan ada di desktop seperti CX Programmer dan CX Designer. Dan juga ada CX1 Introduction. Nah, untuk CX Designer itu digunakan untuk kalian mendesain HMI, seperti itu, Human Machine Interface. Nah, lalu untuk program PLC-nya itu ada pada software CX Programmer. Kita buka aja langsung di sini CX Programmer, kita akan mencoba untuk program
memprogram pada softwarenya. Jadi untuk program jenis program yang di, di deploy atau diupload ke software ke PLC itu ialah dengan jenis ladder diagram. Jadi ladder diagram itu ialah bentuk seperti tangga ya. Dia seperti tangga bentuknya set. Nah, seperti itu. Kita akan coba di sini klik new file, new. Lalu berikan eh, nama device-nya atau nama nama filenya. Tulis saja di sini belajar. Lalu pilih device tipenya atau tipe perangkatnya dari eh, PLC Omron tersebut. Misalkan yang sering dipakai ialah CP1E. Nah, lalu network tipenya USB. Jadi ada beberapa PLC yang memang dia untuk net tipe jaringannya atau network tipenya ialah ada USB, ada LAN, Ethernet, dan segala macam. Untuk CP1A itu USB. Nah, kalau misalkan yang pakai Ethernet atau LAN itu CP2E dari sini. Nah, kalau tipe ada Ethernet, Ethernet Fins or TCP and Sysma Way. Nah, jadi kalian nanti pilih aja. Nah, karena di sini simpel aja kita menggunakan CP1E. Nah, habis itu langsung saja klik OK. Setelah klik OK, nanti kalian akan masuk ke workspace dari software PLC ini, dari software test programmer. Seperti ini ya, simpel untuk workspace-nya, tidak banyak fitur-fitur, hanya ada pada di taskbar atas ini. Nah, di sini ada beberapa um, kontaknya, ada new kontak, ada new close kontak, ada new kontak all, ada new close kontak all, dan ini untuk garis, lalu ada coil, ada cross coil, dan ada instruction. Nah, pertama perlu kita pahami yaitu logic gate, ada AND, ada OR, ada NOT, dan seterusnya. Nah, misalkan untuk N, untuk logic gate N itu kan dia ada dua kontak yang disambungkan secara seri, secara sejajar lah bisa dibilang. Nah, kita tambahkan aja di sini. Nah, kita masukkan alamat dari PLC yang disambungkan ke push button misalkan. Misalkan 0,00 di sini. Terus push PB star, PB star. Lalu kita ingin menambahkan lagi sebuah push button. Jadi yang dimana untuk menyalakan sebuah lampu misalkan kita perlu menekan dua buah push button. Tambahkan lagi di sini 0,01. Jadi tidak boleh sama antara kontak satu dengan kontak yang lainnya. Kecuali kalau memang itu diperlukan dalam sebuah program yang kompleks. Jadi kalau misalkan di sini saya taruh 00 lagi ya PB starnya dua kali dong, PB star satunya. Ya kita karena punya ada dua push button star, jadi tambahkan sini 0,01 dan berikan nama kontaknya yaitu PB star 2. Lalu tambahkan coil outputnya. Jadi sebelah kiri itu input, sebelah kanan itu output. Dan cara baca atau flow programmingnya itu ialah dari sebelah kiri ke kanan, lalu ke bawah, sebelah kiri lagi ke kanan, lalu ke bawah, sebelah kiri lagi. Seperti itu. Jadi input, output seperti itu. Semoga bisa dipahami. Lalu kita tambahkan sebuah coil atau sebuah output. Nah, coil ini sama saja dengan output ya sebutannya. Jadi misalkan sebuah lampu tersebut itu dihubungkan ke alamat di PLC dengan alamat 100.00. Maka di sini kita juga harus sama alamatnya yang diterapkan pada uh, teks programmer ini. Lalu berikan komen atau penamaan alamatnya apa. Ini lampu. Nah, sudah selesai. Kita coba untuk menjalankan atau simulasi. Jadi uh, pastinya di dalam software itu ada simulasi. Baik itu live view atau cek program. Jadi sebelum kita upload ke PLC, sebelum kita isi program ke PLC, alangkah baiknya dan
kita diuntungkan untuk disimulasikan terlebih dahulu yang telah disediakan oleh CS programmer ini. Jadi kita tahu mana yang salah, mana yang tidak sesuai seperti itu. Kita pilih ke simulation, work on a simulator, atau biar lebih cepat kita klik Control Shift W. Nah, ini udah masuk ke tahap simulasi. Nah, jika sudah simulasi, maka tandanya ialah di dalam atau pada ladder diagram itu sebelah kiri itu sudah ada eh, warna hijau, yang artinya ialah diibaratkan sebuah aliran listrik yang sudah mengalir ke tombol push button start. Nah, karena di sini eh, bentuk dari push button start dan push button start 2 ialah NO atau normal close, maka yang terjadi ialah aliran listrik itu belum mengalir ke output seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk mengaktifkan push button start sebagai simulasi? Jadi ibaratnya kita tekan tombol start tersebut. Nah, cukup kita taruh kursornya di coil yang ingin kita nyalakan, kita klik Ctrl J. Nah, ini tombol start sudah aktif, yang artinya sudah ditekan, ya. Dan tombol start 2, Ctrl J. Maka lampu sudah menyala. Gitu. Kalau misalkan PB start yang satu ini kita lepas, maka mati. Kenapa? Karena bentuk dari ladder diagram atau dari program ini ialah bentuknya ialah N. Ya, jadi yang dimana untuk menyalakan sebuah output atau mengaktifkan sebuah output kita harus menyalakan uh, kedua-duanya dari input yang kita punya seperti itu. Coba kita tambahkan di sini misalkan tambahkan sebuah pengunci yang artinya ketika tombol dilepas itu lampu tetap menyala. Kita klik di sini yang new contact or, nah, 100 nol. Nah, lampu. Lalu kita modifikasi untuk PB Star 2 ini kita modifikasi em, kita ganti namanya jadi PB Stop. Nah, cara harfiah untuk stop itu ialah akan ditekan ketika ingin mematikan sebuah rangkaian. Maka dari itu untuk di programnya di ladder diagramnya itu kita ubah menjadi NC atau normally close. Jadi dalam kondisi default itu kontak tersebut ialah normally close di programnya. Kita tambahkan saja di sini em, kita klik slash di keyboard, maka dia sudah langsung berubah menjadi normally close seperti itu. Kita langsung simulasi, ya, klik simulation, paling simulator. Nah, kita nyalakan tombol start. Jadi secara harfiah dalam simulasi di PLC itu ialah kalau tombol start atau tombol itu sekali ditekan. Jadi misalkan kita ketik tombol set, kita lepas, itu tombol balik lagi. Jadi dalam artian sekali tekan, jadi nggak tekan terus. Bagaimana caranya? Kita nyalakan di sini tombol start, klik Ctrl J, lalu kita lepas lagi, Ctrl K. Nah, jadi tombol start ditekan, dilepas, dia lampu nyala terus. Karena kenapa lampu nyala terus ketika tombol start dilepas? Karena ini di sini ada pengunci, ada 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 relay ya, relay pengunci untuk lampu tersebut. Seperti itu. Jadi bila mana di sini kita tempatkan sebuah motor, ya, motor anggaplah motor dengan alamat 100.01, lalu kita ingin ketika tombol start ditekan itu motor tersebut nyala terus gitu kan, nggak perlu kita nggak perlu kita tekan terus tombolnya. Maka kita tambahkan di sini ialah em, sebuah in, eh, new contact or sebagai pengunci dengan alamat yang sama dengan output yang ingin kita kunci seperti itu. Kita matikan, kita tambahkan lagi yang lebih kompleks. Kompleks sekali lagi. Nah, kita
Kita hapus di sini, tambahkan di sini instruction ya. Jadi instruction itu adalah sebuah instruksi yang dimana untuk menjalankan sebuah instruksi yang yang digunakan untuk menjalankan sebuah instruksi yang kita mau. Misalkan kita ingin menambahkan sebuah variabel, lalu ingin menyimpan sebuah data, yaitu instruksi. Timer, counter itu instruksi. Kita ingin di sini membuat sebuah atau menambahkan instruksi tip W. W itu adalah sebuah memori area, yang artinya W itu adalah work area. Jadi biasanya untuk W itu dipakai, atau jangan itu dulu lah, kita pakai alamat 2.00. Alamat 2.00 ini tidak ada di hardware PLC, namun dia ialah relay yang ada di dalam PLC tersebut. Seperti ini. Nah, lalu di rang kedua, jadi rang itu ialah eh, tempat di mana kita untuk memprogram ladder diagram tersebut. Jadi di sini ada rang 0, rang 1, dan seterusnya. Seperti itu. Kita tambahkan di sini sebuah kontak 200 dari kit. Lalu kita tambahkan di sini sebuah coil atau output, yaitu lampu standby. Sorry, salah. Lampu standby itu 100.00. Lampu standby. Nah, kita jalankan programnya. Nah, lalu kita ingin menyalakan sebuah lampu tersebut, kita klik Ctrl J, Ctrl K. Maka dia akan otomatis dia menahan suatu kondisi yang terjadi pada em, instruksi chip tersebut. Nah, jika ingin kita mematikan lampu tersebut, lampu standby tersebut, kita klik yang pada stop ini. Nah, jadi di dalam instruksi chip itu dia ada set dan reset seperti itu. Jadi untuk terminal yang di atas ini dia untuk set atau menyalakan sebuah kondisi dan menahannya. Lalu untuk terminal yang kedua ini dia untuk menonaktifkan eh, kondisi tersebut seperti itu. Nah, lalu kita coba di sini tambahkan sebuah timer, buat timer ya. Di sini, jadi ketika lampu nyala itu akan melanjutkan sebuah tidak gini. Jadi ketika tombol start ditekan dia langsung akan menyalakan sebuah timer. Kita klik kita masukkan di sini instruction, klik tim alamatnya 000. Lalu untuk lama waktunya ialah 5 detik. Seperti ini. Lalu untuk setelah timer itu sampai pada delay-nya atau on delay, kita tambahkan di sini file dari timer tersebut T00. Lalu kita tambahkan di sini um, kita ingin membuat sebuah lampu itu berkedip ya. Di sini kita tambahkan sebuah T1 second. Nah, kita tambahkan di sini coil lagi output 100.01 lampu kuning misalkan. Nah, seperti ini. Kita coba lihat simulasi seperti apa. Jadi cara bacanya seperti ini.
Di rang 0, kita mulai dari rang 0 ya. Ada tombol start dan tombol stop. Lalu ada instruction keep. Nah, di terminal pertama pada instruction keep itu adalah untuk menahan sebuah kondisi yang terjadi. Lalu untuk terminal kedua pada instruction keep itu adalah untuk menonaktifkan instruksi atau menonaktifkan kondisi tadi. Lalu ketika keep ini terpenuhi, dia akan masuk ke rang satu. Di rang satu ini harus ditambahkan input dari alamat keep tersebut 2.0. Kenapa? Karena biar nantinya ketika 2.0 ini nyala, dia akan lanjut ke rang satu. Itu 2.0 nyala, dia akan menyalakan lampu standby. Lalu dia juga akan menyalakan sekaligus timer on delay di sini selama 5 detik. Setelah 5 detik dia akan menyalakan sebuah lampu kuning. Nah, jadi ya tadi saya bilang ketika kita ingin melanjutkan um, kondisi, maka di sini misalkan ketika timer itu selesai delaynya, maka lanjut ke rang 2. Di rang 2 ini kita tambahkan input sebuah kontak sebuah kontak, sebuah input kontak yang dimana dengan alamat dari timer itu sendiri 10.000. Lalu kita ingin membuat sebuah lampu kuning tersebut nyala mati selama 1 detik siklus, satu nyala satu mati seperti itu. Lalu kita tambahkan di sini sebuah um, apa namanya p underscore satu detik yang bisa kita dapatkan dari dengan menambahkan new kontak, lalu nanti klik detail, nanti akan di situ tertera apa namanya um, program-program atau ladder-ladder lanjutan yang ada pada chess programmer seperti itu. Kita nyalakan di sini tombol start, Ctrl J, Ctrl K, lalu timer nyala. Nah, setelah timer menghitung selama 5 detik, nah, lampu kuning sudah kedap ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara instalasi CX1, lalu bagaimana cara kita membuat file baru pada JAX Programmer, lalu bagaimana cara kita untuk memprogram, membuat ladder diagram, lalu bagaimana cara kita untuk mensimulasikannya. Seperti itu. Nah, terakhir saya ingin sampaikan bila mana kita telah mempunyai PLC atau kita akan menguploadnya kepada PLC tersebut, maka kita klik eh, di sini PLC, lalu kita klik work online. Ya. Setelah work online selesai, lalu kita klik hmm, kita klik transfer to PLC. Nanti dia akan mentransfer program dari program PLC yang kita sambungkan seperti itu. Di tahapannya pertama ialah jika kita ingin mengupload program PLC, kita harus pergi ke taskbar, ke menu PLC. Lalu kita klik yang work online ya. Kita tunggu dulu nih. Setelah work online selesai, lalu kita pilih ke transfer, lalu klik to PLC. Setelah itu tinggal ikuti saja, oke 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 oke, nanti langsung dia upload ke PLC seperti itu. Ya, semoga cukup apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.